3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian telah menghadiri acara pada hari ini. Insya Allah hari ini kita akan mulai pelajaran senam yang akan dibawakan oleh Pak Rio. Beliau akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu agar mengetahui gerakan apa dan kegunaannya untuk apa. Itu yang membedakan nanti guru olahraga atau instruktur dengan siswa. Kalau siswa ditekankan langsung kepada praktek. Terus ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami silahkan ke Pak Rio. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Paling teori kita 20 menit lah, 20 menit. Terus nanti, ya, atau setengah jam, maksimal setengah jam. Udah gitu kita coba ngebedah si gerakan-gerakannya yang kemarin biasa kita pakai untuk senam anak-anak SMP, SMA. Tapi gini, disclaimer-nya, kalau kan teman-teman di sini juga guru-guru olahraga gitu ya, terus ada di timnya juga ada dokter gitu, ada segala macem. Kenapa? Oh ayo tuh, biar nggak ngulang-ngulang nanti si teorinya. Yalah, kalau dia betul datang. Jadi kan apalagi kalau materi PJO kan itu udah jelas tuh, udah ada silabusnya gitu ya. Ini mah cuma sekedar sharing aja, mudah-mudahan bisa jadi tambahan. Perspektifnya kalau saya, Kang Didi, Kang Apoy mah dari biasa kita latihan tata raga bareng gitu ya. Kemarin juga ada concern dari kita soal anak-anak kayaknya kurang, saraf-sarafnya kurang betul gitu. Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Irna. Udah mulai nih? Belum. Udah mulai kita maksudnya. Jadi tadi sampai mana ya? Anak-anak sarafnya kurang gerakan, anak-anak sarafnya kurang oke. Ya, sebentar. Ini namanya senam apa? Judulnya? Kalau Bu Irna ngasih namanya apa? Senam kebugaran Alka. Ska. Nanti setiap gerakan juga kita ada ini, jadi ada metodenya. Kalau gerakan aja kan bisa ini ya, maksudnya bisa kemana-mana gitu. Tapi ada ininya apa namanya, alat tesnya gerakannya benar atau enggak gitu. Jadi setiap gerakan itu sebenarnya punya ada efek instan ke dalam tubuh. Yang walaupun yang dikejar sama kita adalah long termnya gitu, long termnya. Tapi si efek instan ini bisa jadi alat untuk ngecek gerakan yang tadi benar atau enggak gitu. Nanti kalau udah benar ya tentunya long term gitu. Nah kalau perspektif dari kami ya, sebenarnya gini, kita mesti balik dulu nyamain pikiran gitu, karena bermacam-macam ada ininya ya, disiplin ilmunya gitu. Kalau yang saya rasa mesti mulai dari kategori sehat tuh apa? Sehat tuh apa? Maksudnya olahraga tuh untuk apa gitu? Kalau untuk sehat kuat, sebenarnya lebih tepat kalau saya sih, kan olahraga mah cuma sementara gitu ya, kayak kendaraan aja gitu, naik mobil. Jadi belum tentu yang fisik yang bagus itu selalu sehat, nggak pernah sakit gitu. Sakit mah sakit mungkin kalau ini ya, kayak kendaraannya. Cuman yang terpenting adalah si kendaraannya pas untuk penumpangnya gitu. Jadi kalau mau ke pasar mah kan nggak bisa pakai jeep besar atau dikeroyok massa nanti gitu kan. Kalau ke gunung ya, kalau pakai kendaraan kecil ya mabok.
Nah, jadi sebenarnya si gerakan-gerakan ini platform yang paling dasar untuk nyiapin itu gitu, untuk nyiapin supaya si raganya kalau misalnya mau nanti olahraga yang fisik kuat atau olahraga yang apa gitu, itu lebih maksimal gitu. Tergantung anak-anaknya atau orang masing-masing. Nah, setelah itu supaya clear target gerakannya ini apa, jadi ada targetnya. Kalau misalnya gini, push up kan latihannya misalnya untuk memperbesar ini gitu, sit up untuk otot perut gitu. Nah, kalau ini sebenarnya yang kita sasar adalah gimana gambarnya? Tulang punggung. Jadi kalau rajanya raga kan otak ya. Otak nggak bisa, raja kan nggak bisa ini sendiri ke apa, nggak bisa kerja sendiri ke seluruh tubuh gitu. Nah, dia tuh punya gubernur. Nah, ini kayak gubernurnya lah. Kita pakai analogi aja biar gampang jelasinnya. Rajanya, gubernurnya gitu. Jadi pemerintahan tubuh tuh semua di sini pusatnya. Kayak enak gambarnya dari situ. Gitu ya. Nah, sasaran utama semua gerakan yang nanti kita ini sebenarnya tuh ini ngarahnya ke tulang punggung. Ke 33 tangga masing-masing sampai ke cross section di sini. Gitu. Nah, cuman masalahnya ini tuh sangat kompleks saraf tulang punggung itu. Belum lagi ada sungai di dalamnya gitu. Jadi nggak bisa sembarang, apalagi dipijit sembarang gitu ya, atau nggak ngarah karena kita suruh dilurusin kayak apa yang dipetek gitu. Nggak, dan yang kita incerkan adalah jangka panjang. Kalau kemarin saya pernah ngomong ke Kang Pei, kalau misalnya salik ada 800, pengen 800-100-nya tuh minimal bisa berdiri bener aja. Itu aja gitu. Nah, untuk kita ngarah ke sini, jadi kayak ini kan sebenarnya nyambung nih saraf-saraf ya, semua gitu ya. Terus sampai ke bawah saraf tuh. Terus di sini ada kayak orang, tangan yang nyambung ke, kalau tulang selangka nyambung ke paha dalam, otot yang biasanya orang nggak ngerasa. Di sini ada otot pintar gitu sebenarnya. Otot pintar untuk ngejaga apa namanya, termasuk keseimbangan gitu. Ini aksis, kan ini juga dibagi 7 yang di atas itu untuk area pergerakan ini kepala, terus 12 ini nanti mungkin bisa dilihat aja ya di kedokteran juga pembagiannya kayaknya sama gitu. 7, 12, total 33 lah. Ini ada yang nyatu 4, nyatu 5 gitu. Di sini ada 8 titik, macam-macam. Kalau kita mau detail bakal panjang, tapi saya singkat aja. Nah, untuk sampai ke sini kita tuh mulai saraf. Tapi untuk saraf bisa lancar, kita butuh sendinya kebuka. Sendi-sendi. Semua sendi. Ada 7 sendi mayor. Kalau sendi kan sebenarnya kan tangan juga ini sendi gitu. Sendi gitu ya. Tapi sendi besar itu pisahannya itu dari, kalau di kemarin di buku fisika dilihatin Kang Didin itu ada 7 titik massa. Cuman yang kurang itu saya lihat ini nggak dihitung nih, diafragma. Sebenarnya ini kalau bagi saya sendi. Jadi bagi saya gampang aja kalau misalnya pembagian sendi itu apa? Di setiap sendi itu ada pertukaran jalur listrik sama jalur magnet gitu. Kalau kemarin kan jadi jalur listrik, saklar listrik, salah satu saklar listrik kita itu di sini sebutnya apa? Bola kaki ya, bola kaki.
paling ujung. Yang magnet juga ada di sini di tumit. Kalau cuman untuk kalau saklar kan cek gitu lah. Untuk ngeceklekin saklarnya, kalau yang listrik mesti jempolnya, kalau kayak duduk atahiyat tuh. Duduk atahiyat, duduk di antara dua sujud, atau jinjit. Karena dia bentuknya begitu. Kalau magnet kebalikannya, dia butuh dari langsung direct dari atas gitu. Kalau yang itu agak gini nih. Kalau yang listrik. Jadi kalau kita kemarin gerakan tegakan itu sebenarnya ngeratain medan, kan tubuh tuh bukan cuma ini ya, ada medan elektromagnetiknya gitu. Terus itu salah satunya yang ngeratain si elektromagnetik di luarnya, sama ngelepas beban di area tulang belakang yang di sini kira-kira. Jadi tulang belakang di sini itu biasa kita pakai beban berat badan tuh ke situ semua. Gitu. Sebenarnya kalau sholat dirasa pelan gitu ya. Pelan itu kebuka tuh. Ini gerakan aksis lah, nanti bagian poros ya. Poros. Jadi clear dulu ya, pokoknya semua gerakan kita ngarahnya itu ke ini. Kalau bagi saya yang disebut otak mana? Ya ini sebenarnya satu otak tuh gitu. Jadi manusia tuh kayak pohon kebalik. Otak, terus saraf gitu, kayak gitulah kira-kira gitu. Nah, tadi balik ke sendi. Sendi itu jadi gini ya, listrik ke belakang, ke depan, paha depan, ke belakang sini, ke dada, terus ke sini, jadi balik-balik kan, gitu tuh, gitu. Nah, di sini pas, kenapa saya bilang ini termasuk sendi? Memang halus banget sih dia, kayak kupu-kupu gitu, si diafragma itu. Jadi di sini itu terjadi pertukaran sebenarnya. Apapun itu, magnet, listrik gitu ya. Listrik, magnet gitu. Sampai ke sendi. Jadi setiap sendi-sendi ini terjadi pertukaran. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Major. Makanya kalau di otak, terus apa, lambang apa? Ya, ada 7 lah. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ngerti ya, pokoknya nanti gerakannya kenapa ini? Nah, ini sendi yang ini. Karena ini kenapa ini sendi yang ini gitu. Yang ini menuju ke tulang punggung yang ini gitu. Yang kemarin memang kerasanya tarikannya di bagian-bagian sini gitu, di bagian-bagian sebelah luar gitu. Tapi sebenarnya sasarannya adalah ini, otak dan tulang punggung. Ini poin 1. Kita udah berapa menit ya? Ada 2 poin doang sih sebenarnya, saya mau ngejelasin 2 poin. Sebelum nanti soalnya detail, sekarang memang masih ngambang apa namanya? Ngawang-ngawang ininya, belum jejak itu ke belah mana. Cuman 2 poin ini di prasmanan aja dulu diambil itunya. Nah, poin kedua itu bermasalah dengan untuk ngebuka sendi dengan benar, atau ngebuka saraf, atau membenarkan internal organ dalam, kita butuh jalur komunikasi di seluruh tubuh. Bisa sangat rumit melalui saraf atau bisa sangat mudah. Sebenarnya di tubuh manusia itu ada jalur internet bebas, wifi tingkat tinggi gitu, seluruh tubuh. Yaitu ada satu lapisan di bawah kulit sebelum otot. Itu jalur internet kita sebenarnya.
Ini bisa kita rasain sebenarnya kalau pas kita cara memegang kita pas sholat itu ini apa namanya bisa jadi pembuka, kayak kita megang tangan ya, kita megang ini karena gini. Kalau gini ya, misalnya ginjal saya sakit nih ya. Kadang-kadang dia otak nggak ngebantu ngebenerin ginjal. Kenapa? Cuma gara-gara komunikasinya kurang ke gubernur-gubernur ini gitu. Gubernur nggak ngelapornya atau nggak kurang gitu. Yang dikirim dananya juga sedikit. Jadinya area kabupaten ini kurang terperhatikan gitu. Nah kalau kita pakai jalur internet, kan masing-masing internal organ kan punya tugasnya masing-masing, dia sibuk tuh. Mereka kadang-kadang nggak sempat mikirin teman-teman organ sebelahnya gitu, nggak sempat ikut bantuin ngelapor. Tapi kalau jalur internet, otak bisa tahu banget apa yang kurangnya di sini gitu. Nah ini si selaput di bawah kulit ini yang saya tahu, nanti kalau Bu Zoni kan kedokteran atau tim dokter coba iniin. Yang saya tahu baru tahun 2000-an belakangan ini baru tuh di rame yang namanya fascia. Betul nggak tulisannya? Pokoknya kira-kira inilah gitu. Saya rada kaget waktu nonton di YouTube gitu, ada seminar kedokteran tahun 2007 baru ngenalin soal fascia gitu. Dan ternyata sebelum-sebelumnya itu tuh kalau bedah anatomi, bedah otopsi gitu, si jaringan selaput di bawah kulit itu dibuang karena nutupin gitu, disangkanya nggak berguna gitu. Padahal itu tuh sangat banyak gitu. Peredaran selaputnya kemana itu detail lagi nanti aja. Pokoknya ketahuin aja soal target kita adalah tulang punggung dan kita punya media jaringan di bawah kulit. Ini nanti yang ngebentuk. Makanya kemarin kita ada gerakan stretch gitu ya, itu saraf dan ke tangan. Ini tangan, kaki ini menstimulansi fascia di seluruh tubuh karena tangan kan ekspresi tubuh gitu ya. Nah ini bikin jalur internetnya aktif lah, gitu. Nggak akan kerasa sama kita. Cuman itu kalau makin lama memang kita tahu ada objeknya, terus kita coba ngerasa, baru akan mulai kerasa. Kalau kita nggak tahu objeknya, ya nggak akan dirasa gitu. Kalau pas kita, jadi seperti saya bilang, satu titik kita mau kemana, mau ngebuka sendi yang ini gitu. Kita bisa pegang dari mana aja dari seluruh tubuh, gitu. Sampai sini ada ini dulu nggak? Ada bingung dulu nggak? Gitu aja lah dikit. Kalau searching teorinya. vario hanya hilang. Hanya hilang ya. Fascia. Ya. Fascia. Yang membungkus tubuh. Ngebungkus seluruh tubuh. Kalau saya lihat petanya juga sebenarnya ada beda-beda gambarnya gitu. Ada yang begini begitu, ada yang seluruh tubuh, ada yang apa. Kalau saya mah ada mapnya lah gitu. Jadi di sini ada, kita sebenarnya punya 4 sungai di dalam tubuh itu. 2 major yang di luar gitu, kayak kalau bumi mah Euphrates Tigrisnya gitu. Itu tuh ada di sini, samping kiri dan kanan kita. Jantung. Di sini nih. Ini Kang Apuy coba di mana Kang Apuy? Ya. Model. Coba buka baju. Enggak. Di sini. Kalau di yoga juga ada namanya Ida dan Pinggala gitu. Masing-masing ke otak kiri dan kanan. Sungai Madu sama Susu lah kita bisa bilang. Karena warnanya memang satu kuning, satu putih. Persatuan itu, makanya selaput si itu warnanya kuning sama putih gitu. Kan kalau di surga juga ada 4 itu ya, sama aja sebenarnya peta juga gitu. Oke. Ada ayatnya kalau nggak salah, ayat apa yang saya lupa tapi. Oke, jadi sampai sini fascia mah nanti kalau soal mapnya bisa browsing, banyak map-map terbaru, bahkan baru ditemukan fascia
ada apa fascia luar, fascia dalam, sisi luar, sisi dalam gitu. Kalau untuk saya semuanya sama sebenarnya. Tapi ya bisa lihat kira-kira seperti apa gitu. Dia tuh kuatnya tuh karena, nah gini, kalau saya nanti nyontohin misalnya gerakan, terus cara tesnya, kebetulan karena saya backgroundnya bela diri, bukan ini bela diri, cuman karena saya nggak bisa sport lain gitu. Maksudnya, jadi kepikir itu gitu cara-cara ngebuktiinnya, alat tesnya. Nah, kan kalau kita belajar bela diri, awalnya pengen jadi kuat. Tapi setelah makin kesini, deskripsi kuat saya tuh berubah gitu. Karena kuat tuh ada juga, ini tuh kuatnya sebutannya tensigritas, kayak sarang laba-laba yang bisa nahan kursi 1 ton gitu. Pernah lihat nggak? Sarang laba-laba atau air apa atau karena bentukannya jaring gitu ya. Kita pakai plastik bikin jaring gitu. Orang bisa tiduran, orang yang beratnya berapa ratus kilo bisa tiduran nggak ditahan gitu. Kekuatannya seperti itu gitu. Sampai sini, sebelum kita masuk ke gerakan, contoh gerakan. Itu yang apa? Sini nih apa bahu gitu ya. Itu memang apa kalau jadi selama ini ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu. Isinya tadi. Oh gini. Sebutannya terbuka tertutup itu sebenarnya bukan terbuka tertutup, tapi kurang rongga, kurang rileks. Jadi kayak karet gelang gitu Pak. Nah untung nggak ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, keluar aja pasti gitu. Kayak karet gelang. Kalau nggak pernah di stretch, ya kaku ya gitu aja gitu. Lama-lama getas karena kaku gitu. Tapi kalau kita kayak stretch gitu kan, nah disebut terbuka tuh jadi ada rongga. Kayak nanti sebenarnya si semua ruas tulang ini bagusnya tuh dia ada sedikit jarak, gitu. Nanti kita ada gerakan ngelurusin poros ya, ngelurusin poros. Gerakan itu contoh aja, sekali dikerjakan ada instant resultnya. Tapi sebenarnya untuk mempermanenkan efeknya bisa setiap hari melakukan itu karena simpel banget, atau memang pada saat sholat tuh disadari. Karena kita udah tahu objeknya, udah tahu rasanya. Karena pikiran kan nentuin ya. Pikiran nentuin apa yang kita iniin gitu. Apa yang kita rasa tuh. Yang kalau dalam badan kita nggak ngerasa, nggak bakal bisa komunikasi gitu. Kayak contoh kita nggak bisa ngerasa tangan, pasti nggak bisa kita gerakin. Gitu. Tapi kalau kita udah tahu objeknya, terus kita coba latihan itu, pas sholat dirasa gitu ya. Nah itu ada, apalagi kan minimal 5 kali gitu. Minimal 17 kali gitu ya si itu bergerak, si aksis itu dilurusin gitu. Nah, nanti pas gerakan. Teori dulu. Apalagi? Ayo tuh. Kalau saya pas nerangin kebetulan benar, itu memang hadiah dari Allah aja untuk sahabat-sahabat gitu. Kalau salah, ya saya aja yang kurang mungkin distorsi gitu. Makanya butuh pertanyaan. Kalau saya langsung monolog, bisa nggak match. Sebelum kita ke gerakan, mau cobain ini, fascia. Teman-teman udah pernah dengar belum sih soal selaput di bawah kulit? Baru sekarang ya? Nah, silat-silat zaman dulu, atau tai chi yang benar, atau aikido yang benar, aiki jujitsu yang benar, semua itu porosnya di situ, di selaput. Selaput di bawah kulit. Cuman karena nggak tahu bahasanya, jadi sulit ngetransfernya. Kayak contohnya di silat Cikalong ada namanya ulin halus. Ya belajarnya bertahun-tahun gitu. Tapi setelah tahu objeknya, ya sehari juga ngerti gitu sebenarnya. Karena nggak tahu objeknya masalahnya.
apa yang dipelajarin. Nyontoh dari jurus-jurus kadang-kadang beda-beda, salah-salah, beda guru, beda jurus. Gurunya pemahamannya beda-beda. Ya akhirnya jadi berembet kemana-mana gitu. Ginilah, ada hadis, pada tahu kan hadis waktu Nabi Muhammad ditantang gulat sama pegulat, tahu nggak? Ya ada ya, sama pegulat Arab gitu. Hah? Iya, juara gulat kan ya? Iya, maksudnya ya gila gitu, juara gulat Arab gitu. Gulat Arab tuh gila gitu, maksudnya kan cikal bakal sambo juga gitu. Maksudnya oke lah ya, ya Nabi langsung diajari Allah gitu, atau ada ini lain. Cuman kan medianya kan tetap fisik. Harus pasti ada sainsnya gitu. Kayak api Nabi Ibrahim jadi dingin, itu pasti ada sainsnya lah gitu. Karena medianya ini gitu. Nah, kalau saya ngomong aja kan maksudnya kayak gimana sih, nggak kebayang gitu. Hah? Belum bisa dirasain sama kita ya, kalau masih harus bisa ngerasain dulu gitu. minimal efeknya. Coba kalau Kang Didi dan Kang Epu kan biasa sama saya gitu ya. Yang kuat Kang Didi karate bukan? Ayo Kang Didi, Kang sini Kang. Jadi kalau Kang Randy apa ajek badannya gitu ya, ajek gitu. So kuda. Kalau saya dorong Kang Randy tahan tapi jangan sampai saya bisa ngedorong Akang gitu. Tahan aja sekuat tenaga. Misalnya saya dorong, dia bisa nahan. Ya bisa aja saya berusaha sekuat tenaga gitu, bisa aja gitu ya. Tapi begini aja Kang, supaya apa namanya? Nah ya, saya dorong, tahan ya, tahan. Ini susah kan? Kuat gitu. Karena saya megang ototnya. Kang Andri sadar dia dipegang, maka dia bisa ngelawan. Gitu. Tapi kalau kita megangnya kayak kita sholat gitu, pas gini kan kita kepegang seluruh tubuh tuh sebenarnya. Kalau tadi saya begini, dia bisa tahan. Tapi kalau saya megangnya lagi, tahan ya. Lihat tangan saya tuh bahkan nggak nyampe mencengkram gitu. Mau dibawa ke pasar juga ayo aja gitu. Bisa nempel gitu. Mau dibanting juga bisa sebenarnya gitu. Ngerti nggak? Make sense nggak? Maksudnya ya aneh gitu, kayak sihir, tapi padahal science gitu. Karena apa ya? Nah itu kan tadi saya bilang, saya bisa nyontohinnya memang dari sudut perspektif bela diri, tapi sebenarnya bukan itu. Maksud saya tuh itu bisa kita pakai untuk nyehatin badan anak-anak gitu. Ngerti nggak? Gitu. Nah, si selaput itu, ya tadilah saya nggak tahu bahasanya, cuman pakai bahasa modern aja gitu. Pokoknya di jalur internet lah itu. Tadi sebenarnya kalau pada saat saya megang Kang Randy, nantilah kita cobain lagi ya Kang ya. Saya tuh bisa pegang, misalnya saya mau pegang bahunya, saya mau pegang kakinya gitu. Saya suruh coba tendang Kang, tapi saya pegang kakinya gitu dari tangan gitu. Ya bisa aja, nggak bisa tendang, karena saya pegang kakinya kayak begini aja pegang. Gitu. Jagoan-jagoan MMA yang kayak siapa? Habib. Kan orang suka bilang kalau saya dipegang sama dia kayak nggak bisa gerak gitu. Nggak sadar kalau makin ahli makin dalam, ya dia bakal kayak gitu juga sebenarnya. Megangnya juga udah bukan otot yang dipegang, selaputnya secara nggak sadar. Kalau dia sadar objeknya ini bisa jadi lebih cepat sebenarnya. Gitu kira-kira. Yang tadi Kang Reni ngerasainnya apa waktu saat saya dorong? Nggak bisa gitu aja ke bawah gitu ya, karena ya begitu gitu. Nah, itu kita pakai untuk buka sendi. Buka sendi, kalau sendinya terbuka, itu kita pakai untuk ngeloncarin saraf-saraf yang menuju tulang punggung. Nanti ketemu, jadi dari luar seperti itu, dari dalam kita benerin aksis poros tulang punggungnya. Begitu ketemu, ya udah kita biarin. Sok mau olahraga apa aja lah gitu. Badannya akan ngebenerin sendiri harusnya. Insya Allah gitu ya. Maksudnya, tapi kira-kira kayak gitu.
kayak kita ini nih, gerakan ini nih. Tadi yang kemarin kelas berapa yang gini? Ini kan kita bukan otot, nggak, ini luar aja, ngegetarin yang di luar, dan di luar. Nah, ini naikin imun nih, imun naik. Jadi badan agak rendah dikit, tangan ke sini, biasa aja. Tuh. Apa? Kalau kita kuda-kuda, nah contoh nih, bedanya listrik sama magnet ya. Kalau kita kuda-kuda, panas di sini. Karena listriknya di sini, ini listrik bukan panas di sini kan? Ini magnet nih. Gitu. Kalau kita lari, ini listrik nih. Di ke sini. Nah, ini gerakannya gitu. Nah, kenapa saya bilang sendi? Kayak karena gitu ada perbedaan, aluran beda gitu. Posisi duduk sempurna itu kalau bagi saya ya sebenarnya itu kayak atahiyat akhir. Listrik, magnet kayak yin yang gitu. Jadi kalau habis sholat bisa nggak pegel, itu kayak misalnya anak-anak gitu ya. Itu jadi barometer, oh badannya udah ketemu equilibriumnya lah gitu. Udah balance. Kalau udah balance, udah lurus, badannya akan ngikutin sendiri. Sehatnya akan ngikutin sendiri. Ada pertanyaan? Tadi katanya kan yang kayak gini-gini bisa menekan imun, kenapa? Ya, sama kayak tegakan sebenarnya. Ini kan listrik ya. Terus gini, yang kita rasakan sebenarnya memang secara jalur listrik ada listrik dan magnet. Listrik dan magnet. Tapi pas kita itu kan bergerak gitu. Nah, itu yang bergerak, yang itu air. Ini kan air bentuknya. Jadi pada saat kita getaran-getaran itu menggetarkan itu, ngegetarin itu. Jadi, nah tapi memang bagian mananya gitu ya. Biasanya gini, yang bikin fascia itu nggak works karena kita selalu fokus ke satu hal. Entah badan atas saja, entah badan bawah aja. Jadi, yang tadi, atas bawah, sesimpel itu sebenarnya. Kita jadi, pertama kita ngerasain atas, begitu kita ngerasain bawah. Itu aja. Jadi gitu. Kayak, kalau kita konsen, belajar apa, nggak sadar kita satu area aja. Sini aja lama-lama begitu. Tapi supaya nggak ini, kita lari aja. Mulai kayak gerakan tegakan, ini kan sebenarnya nyambungin antara atas sama bawah. Nyambungin antara ini sebenarnya. Nih, posisi ini. Yang selalu nerima beban, kalau ini kebuka, hip kebuka, gitu. Jadi ini jadi rata. Kalau ini rata, balance-nya kuat. Karena dia belum pernah nyobain efek tegakan kayaknya. Kang Iwa? Udah ya pernah ya waktu itu ya? Sok lagi kangen sih. Ngomong Kang Randy baru. Di ke depan, Kang Randy. Yang Kang Randy gini. Kuat ya, maksudnya tahan. Pasti jatuh kan? Kejengkang. Kedorong. Coba kalau misalnya sekarang ketegakan, jinjit, tengok, lagi, masih jatuh sih, sekali lagi, jinjit, pas jatuhnya biasa aja. Kerasa bedanya nggak? Sebelum dan setelah. Kalau dari segi tenaga saya belum tahu. Bukan. Dari sisi terjengkangnya. Oh iya, kalau jadi tidak terjengkang. Cuman saya nggak tahu output yang dari Tegakannya. gerakan dorongannya apakah sama atau tidaknya, saya kan tidak tahu. Oh, lebih keras yang tadi, yang kedua sih. Lebih keras sebelumnya.
Jadi coba supaya ngilangin gerakannya bisa gini Kang. Terus squat dikit. Squat dikit ya. Squat yang salah gitu. Squat tuh sebenarnya kan ada yang bener kan. Yang salah tuh kadang-kadang squat tuh kepalanya jangan sampai ke sini, sama badannya agak dimajuin sedikit aja. Jadi kalau squat tuh mesti pas lah. Gitu. Coba kalian dikit. Saya dorong ya. Terus saya dorong biasa lah. Kita coba RMB-nya merem, jadi nggak tahu bahwa akan ada dorongan. Nggak apa-apa, biar tahan aja. Supaya nggak saya kedorong. Sekarang tegakkan. Pakai tegakan. Relax. Jinjit. Jatuh biasa. Jatuh duk gitu. Apa? Gravitasi, baik gravitasi. Relax saja. Jinjit. Gimana tapi rasanya? Sama kejengkang, tapi rasanya gimana? Yang pertama mah nggak kerasa, tapi pas yang kedua udah mulai kayak harus gitu lagi kayaknya teh, baru bisa kuat lagi teh. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita buka ya, maksudnya kita sebar, bukan dibuka, sebar berat badan, si ini akan lebih stabil, bagian dari sini stabil. Kalau ini stabil, sama kayak akar pohon. Kalau akarnya stabil, pohonnya mau digerakin juga nggak akan bergerak. Tuh, coba sekali lagi, Kang Efri. Pada kuat tuh. Ya, terlalu jauh ya. Ya. Kenapa saya tadi minta merem? Karena tadi saya lihat Pak Teknik begitu. Mau didorong sama Karyo, dia gak maju ke depan. Gitu. Oh, nggak apa-apa, bebas sebenarnya. Nggak apa, bebas. Ya? Yang penting efeknya tadinya gampang didorong ke jengkang. Entah mau misalnya beginilah gitu, didorong ke jengkang. Tapi setelah tegakan, harusnya ini alat tesnya. Setelah tegakan, pas didorong dia tuh harusnya lebih kuat. Contohnya gini, kalau kita mau kuat sisi sini, kita pakai yang senam yang begini. Karena yang kita gerakin adalah ini. Coba Kang Iwa lagi ke depan, bentar. Kang Iwa belum pernah coba yang ini juga. Kang Iwa berdiri kuat di ngadep sana. Kalau saya dorong, gampang banget, bahkan nggak pakai tenaga gitu. Karena posisinya gitu. Nah sekarang kita seperti biasa yang kita gerakin ini, relax saja, relax mungkin tangan. Kita jadi poros badannya. 2 menit, hitungin Tepitri, punten. Bahunya mesti muter ya? Bebas, bahu tuh muter karena natural begini nih. Mengayun aja. Ini kayak Iya. Mengayun aja. Iya sama dia. Karena setiap badan beda-beda. Sholat setiap badan sebenarnya beda-beda, nggak bisa. Ini yang bener nih, gini, enggak. Gitu. Itu ada. Terus Kang. Porosnya. Ya. Poros manggul itu mah gede ya. Gini. Ya. Tetap ke depan. Ya, ngerti. Ya. Karena dia mau udah Terus aja. Suhunan. Relax. Udah 2 menit? Belum. sama sekali. Iya, Suhu mah beda. Relax saja. Junior Mas. Kalau Pak Didi masak aku. Beureun, Bu. Sorry. Jadi anak-anak itu saya lihat banyak yang sarafnya tegang banget.
Ada yang sangat nyoy, ada yang tegang banget, ada yang tengah-tengah lah. Tapi yang tegang kadang terlalu tegang, yang nyoy terlalu nyoy gitu. Udah, nah, sok. Siap. Yang kuat lagi. Bisa saya dorong, tapi saya butuh tenaga lebih banyak. Sekali lagi. Tahan lagi. Ya, bisa kedorong. Kang Didin, ini contohnya bisa kedorong sekarang, cuma saya butuh tenaga lebih banyak untuk kedorong. Iya. Tuh. Dan ngarahnya ke atas sekarang. Iya. Jadi keangkat. Baru bisa ngedorong. Nah, itu contoh kecil. Si anak-anak yang kayak gitu. Ini tuh jadi gini ya, tensegrity. Kuat itu sekaligus juga dia pliable, fleksibel sarafnya, fleksibel gitu. Nggak gampang stroke, nggak gampang mau makan apa aja, nggak gampang kolesterol gitu. Mau makan cabai banyak nggak gampang murus-murus misalnya. Kan jadi lebih enak hidupnya juga kan. Ini bisa sering mungkin ya Pak Rio ya? Oh iya. Masalah kan nggak di sini? Nggak ada masalah. Kalau yang ini memang harusnya agak lama sih, 5 menit lah, 5 menit. Lumayan. Kalau saya mah 8 jam gini, Bu. Wah, lama banget. 1 menit aja udah ngesang loh, Mas Rio nih. Memang, nah. Cuma diserang kapan aja dia. Nah, makanya kalau Biasanya 100 gerakan ya. 100 ya. Ya agak panjang lah. Ada yang gerakan cukup sekali, asal si anak udah bisa ngerasain, badannya udah punya muscle memory gitu di situ. Cukup gitu. Nanti dia bisa terus sekali aja yang benar gitu. Terus tadi kan gini, konsepnya kan ada waktu yang lama, waktu yang pendek kita gitu. Makanya kalau guru-gurunya tahu si mana gerakannya ada apa aja kan bisa kapan aja. Gerakan itu dimasukin kapan aja, nggak kayak musik kita kayak tadi ada urutan gitu. Nggak juga sebenarnya. Bisa anything. Kalau saya biasanya tuker-tuker supaya pikirannya nggak kemana-mana. Supaya pikirannya nggak kemana-mana, tuker yang 2 lambat, yang 3 agak dinamik gitu kan. Kemarin kayak misalnya 2 lambat gitu, yang stretch gini, terus yang begini, udah gitu ketiganya langsung dinamik yang gitu supaya pikirannya nggak kemana-mana. Pentingnya ngejaga pikiran di olahraga, pas olahraga tuh harus disadari gitu maksudnya. Kalau pikiran kemana-mana, efeknya juga bisa kemana-mana. Karena ini si fascia ini benar-benar sangat mengikuti pikiran gitu. Kalau pepatah di Cina di kungfu kan energi mengikuti kemana pikiran pergi gitu. Saya juga menghindari gerakan yang agak-agak mirip bela diri supaya enggak menimbulkan niat, wah saya bisa jadi jagoan. Begitu jagoan, pikirannya kemana, bisa beda efeknya gitu. Jadi sebetulnya yang tadi itu hanya jadi tes bahwa gerakan itu benar. aja, bukan untuk niat untuk Bukan. jadi, Iya, memang bisa dipakai, tapi minimal dia merasa kuat badannya, merasa ajak badannya ajak. Yang tegakan tadi, yang ini ya, nanti coba ke satu anak yang belum pernah nyoba. Tapi waktu parsilat pernah juga sih saya kasih juga tegakan itu. Pertama dikagetin gitu. Jadi berdiri, dikagetin gitu ya, dikagetin si tangan kita atau kepala kita tepat ke mukanya, pasti kan kaget ya gitu ya. Terus dia suruh tegakan. Walaupun kita kasih tahu nih saya mau ini ya gitu. Tetap begitu kepalan ke sini kaget juga gitu, ada rasa takut gitu. Jangan ntar kena gitu. Sok sekarang terus disuruh tegakan. Pas habis tegakan, bedain. Pukul dengan yang sama, suruh dia rasain mentalnya itu berubah. Karena medan elektromagnetiknya berubah. Bisa dia pakai untuk presentasi misalnya. Jadi sebelum presentasi bisa tegakan dulu. Itu kan efek psikologi yang kalau ada psychology hack, kalau misalnya mau presentasi begini dulu gitu. Biar confidence gitu. Ya ini lebih simpel, maksudnya itu kita lebih ada kesiapan mental gitu, ada lapis yang lebih tenang gitu. Karena kita lebih ajak. Rasa ajak tadi juga sebenarnya itu gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke gerakan berarti. Tadi contohnya kalau yang ini
Nanti kan kalau detail gerakan di sesi kedua aja ya, satu persatunya ya. Iya Mas, jadi kita biar kan sebagai yang mau mengajarkan ya, jadi kayak cuma apa kalau misalnya jinjit aja nih untuk banyak apa? Iya. Jinjit setegakan ini mah, wah ini di semua bela diri sebenarnya ada. Di silat Malaysia malah ada yang mulainya itu dia gitu dulu, baru mulai gitu. Wah di mana-mana, di Shaolin apalagi, ini gerakan pertama yang diajarin. Cuman dia pelan-pelan, dan ditekan lagi ke bawah. Ini emang gerakannya seperti apa sih ya Mas? Hampir semua gitu, hampir sama kalau yang saya tahu. Jadi gini, kalau pisau keluaran Prancis sama pisau keluaran Cirebon sama-sama pisau, bisa untuk motong gitu. Tai Chi kebetulan pisau ya bentuknya begitu gitu. Ya sarafnya ya sama-sama aja sih sebenarnya. Tadi disebutin dekat ke Tai Chi, yang mungkin yang teraktualisasinya Di saya atau di sana di Tai Chi-nya yang sekarang kebayang Tai Chi, soalnya kan kalau di silat tuh nggak memang ya susah penjelasannya apa sih? Beberapa itu sama. Ya, sama. Maksudnya saya kan ini suka praktek gitu ya, lihat di YouTube nggak itu banget, tapi kok sama ya gitu. Ini hampir sama semua itu. Ya memang. Setiap hari berapa 1 menit gitu ya, atau 30 atau 100 gerakan seperti itu. Kalau yang ini ada di yang ya Tai Chi yang keluarga yang Tai Chi. Di Wu nggak ada, di apa nggak ada, cuma ada di yang Tai Chi. Tapi dia pakai nafas, ya nggak perlu lah sebenarnya, karena sasaran kita adalah hanya fascianya aja. Jadi memang harus yang rutinnya itu yang memang mendapat manfaatnya dari kita. Nah sebenarnya anak-anak bisa milih. Jadi ada yang penting kayak tegakan penting. Sama ada gerakan yang ini, yang poros ya. Ini gerakan utama kita sebenarnya. Gerakannya gini. Nggak ada kursi ya. Yang intinya ya Mas ya. Iya. Ini kenapa bisa nguatin core? Karena poros kita lurus jadinya. Untuk yang sakit kaki atau apa, biasanya kadang-kadang cuma gara-gara ini nggak rata. Itu nggak rata. Kalau ini nggak rata ya udah semuanya kacau gitu. Gerakannya gini. Simple banget. Duduk atau jongkok, mulai dari jongkok juga bisa. Gitu ya, dari jongkok atau duduk. Idealnya duduk karena lebih rileks. Dan kursinya nggak tinggi, kursinya segini aja. Udah gitu bungkuk, rileks. Oh ya, kakinya selebar inilah, selebar tangan. 1,5 atau 2, tapi kakinya deketan gitu, tapi nggak nempel. Terus bungkuk. Terus untuk awal biarin aja dulu, relax dulu sebentar. Terus bangun, pas bangun mulai dari pantat. Jadi kayak gini. Pantat dulu diangkat. Sampai lurus kakinya. Diam dulu. Terus pelan aja, pelan-pelan. Pelan, 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 pelan. Satu kali aja. Ini gerakan utamanya. Ini bisa instan. Bisa nanti coba cek kalau ada yang kira-kira nggak lurus, pakai penggaris. Penggaris dilihat ada atau berapa pakai jari gitu, pakai tali. Ada berapa pisahan, 2 jari, 3 jari, ada yang pada kan 4 jari yang terlalu gimana. Saya lihat juga ada tuh yang kelas tadi K10. Bukan. Saya lupa. Oh, banyak lah, banyak. Yang intinya nggak rata. Gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri tegak sebenarnya. Kalau dia juga nggak ngerasa kakinya ke depan, kadang-kadang kakinya begini. Melakukan gerakan itu harusnya dicek lagi, hilang jarak jarinya itu hilang. Harus sama, harus persis. Itu benar. Itu gerakannya akan benar. Instan itu. Tapi karena itu kan cuma alat tes doang gitu, instan. Nah itu kan berarti nggak
nggak permanen. Mau dibikin permanen kalau dia setiap hari. Jadi gerakan tadi itu efeknya untuk kemampuan atletik badan fisik, otot-otot akan lebih berfungsi karena poros kita lurus jadinya. Jadi poros kita tuh untuk butuh lurus, dia butuh diginiin dulu. Terus pada saat naik, kayak naik gitu ya, naik kalau pelan itu terluruskan tuh. Dia ngelurusin ininya sendiri, lurusin, gitu, klek. Nah, itu doang sebenarnya kuncinya. Dan di sini kalau di Cina itu ada gerbang Mingmen namanya. Ada versi yang kita sembari kita stop dulu di sini supaya dia nggak usah. Pokoknya gini, intinya gitu. Pas porosnya naik, dia ngelurusin poros. Jadi tarik, kan kita begini dulu ya. Nah, pelan. Kapan coba kita begini? Habis sujud. Sholat dipraktekin. Iya, pelan, berdirinya pelan aja. Ya kalau takzim kan kita berusaha pelan aja gitu, nggak usah pelan-pelan banget kayak tai chi juga enggak gitu. Tapi pelan, bangun. Itu kan? Nah, ini juga, tapi ini kalau nggak disengaja disekan olahraga kan kegiatan yang disadari gitu. Nah, kalau sholat biasanya kan sholat gitu aja. Bilang sholat bisa sehat gitu, tapi semua orang sholat, olahraga bisa sehat, semua orang olahraga, mana gitu? Tapi sakit juga gitu. Kesadarannya yang kurang gitu. Kesadaran pada saat melakukan. Gitu. Jadi pada saat melakukan olahraga harus gerakan itu dilakukan secara sadar. Sholat juga, maksudnya kalau ini ya, maksudnya kalau takzim ya kita mau nggak mau akan ngerasa. Gitu. Tapi ya kita pakai media gerakan ini supaya pas sholat, begitu dia berdiri gitu. Kan sholat juga kuncinya ada di bacaan misalnya inna sholatin. Pas bersalah dia langsung kerasa agak turun tuh, tak gitu. Begitu Al-Fatihah, alhamdulillah gitu naik gitu, ada putaran gitu. Itu kan dirasa asal ininya kebuka, porosnya lurus, lama-lama terus dia sendinya kebuka, dia kan berserah diri kan otomatis apa namanya sinonim Persamaan. Iya, maksudnya kita mikirnya ngebuka gitu ya. Nah, sendi-sendi ngebuka itu pada lemas, sebuka gitu. Tiba-tiba ada satu yang naik gitu. Karena ininya lurus. Nah, dia ngerasa, oh dari situ jadi kebuka dunia baru gitu. Wah, banyak sekali gitu. Contohnya seperti yang megang air gitu ya. Megang supaya badan tuh nggak lari kemana-mana gitu. Macam-macam lah. Pokoknya, tapi gerakan inti kita itu. Saya contohin lagi ya. Relax, duduk, kaki sekepalan sedikit, lebih dikit aja. Terus kita bungkuk. Relax dulu, relax aja. Ini juga jangan tegang. Relax. Bangun, pantat dulu. Sampai lurus kakinya. Terus bangun, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Nggak usah dipikirin si bagian aksesnya ngelurusin, karena dia otomatis pintar kok dia. Ini kita butuh pesoas massal yang pintar sebenarnya dia. Jadi di sini tuh ada tangan gitu. Tangan kebalik lah, nggak susah ininya. Kira-kira gini. Nah, dia tuh gitu. Karena dia nyambung ke sini. Paha dalam. Mungkin Bu Zoni yang kedokteran atau bisa tahu. Kalau nggak salah namanya pesoas, PSOAS. Tapi dia kayak manusia kecil lah di sini. Mau coba? Oh, yang ada Coba dong. Apa kesalahan jepit itu? Saraf kejepit. Oh, itu beda. Saraf kejepit itu beda. Itu juga bisa seperti itu. Bisa pakai pembukaan sendi kita gitu. Cobain. Tadi saya bilang gini ya, si gerakan ini Kursinya harus gimana, Pak? kalau nggak ada kursi pakai jongkok, versi jongkok ya, versi jongkok. Karena kan ada yang tinggi, ada yang Masalahnya kan banyak yang nggak bisa jongkok kiri kita. Ini jongkok nih, posisi jongkok kayak gini ya. Posisi jongkok.
Terus pantat duluan seperti biasa sampai lurus. Terus bangun pelan-pelan. Bentar, jangan cobain dulu, biar kita bisa jadi alat tes. Kang Iwa sama Kang Randy deh, coba. Siapa yang mau ngedorong siapa, siapa yang menarik siapa? Misalnya Kang Randy bisa narik Kang Iwa begini. Tarik. Kang Iwa berusaha supaya nggak ketarik. Fisik aja, fisik. Coba agak mundur biar masuk kamera. Tarik ya. Mundur biar masuk kamera. Sekuat tenaga dong, masa tahan dong. Saya nariknya sekuat tenaga juga nggak? Iya. Ya. Oh mundur sudah. Ya mundur. Mundur. Kelihatan tidak in frame. Ya. Atau gimana tes fisiknya, mau push up? Lama. Ya ini aja lah yang lebih gampang, lebih simpel. Tarik ya. Tarik. Bisa pelan-pelan dulu biar Kang Iwa bisa tahan. Lama-lama makin. Nah, ketarik ya. Fisiknya lebih gampang ketarik. Karena posisi Kang Randy lebih kuat di posisi ininya. Sekarang coba Kang Iwa di sini. Kursi, duduk. Relax, tegak. Ini jaraknya sekitar 1 kepalan. Agak buka dikit aja. Nah, cup. Nah, 1,5. Ya, relax, bungkuk. Sudah siap-siap. Relax, bungkuk. Pantatnya duluan bangun. Ya, pantat duluan bangun sampai kaki lurus. Ya, bangun pelan-pelan aja. Nikmatin bangunnya pelan-pelan. Ya, sip, terus. Pelan-pelan. Ya, lurus. Coba saya rasain dulu. Ya lumayan, coba. Lagi, sekarang. Posisi ini lagi. Fisik aja, maksudnya supaya jangan ketarik. Lebih susah? Lebih berat. Lebih berat. Kalau tadi langsung. Kalau ini mah rendah. Benar. Ada ekstra tenaga. Jadi bahkan itu tuh ke seluruh badan. Kang Randy punten. Kang Randy berdiri. Kalau orang berdiri gini, pasti gampang didorong ke depan, ke belakang, atau dari belakang ke depan. Gitu. Atau misalnya Kang Randy rada begini dikit lah, gitu. Saya dorong begini ya pasti gampang aja karena posisinya kayak gitu ya. Coba atau samping. Gampang banget gitu. Sok, sang. Jadi fungsinya core atletik tubuh si anak, poros yang lurus. Oke, tegak, tapi relax, bungkuk, relax, santai aja, relax. Ya, bangun pelan-pelan pantatnya. Jangan tegak. Ya, pelan-pelan. Ya. Terus kayak monster bangun gitu. Nah, lumayan. Ya, maksudnya masih tegak. Nah, lihat. Saya udah lebih keras dorongnya nih. Mas Rio ini berapa kali kalau melakukan gerakan? Gimana? Rasanya dorongan saya lebih keras dari yang tadi belum? Iya kan? Ya bisa tentu aja kalau saya dorong bener bisa aja, cuman maksudnya ini efek. Ya ini masih bisa lah, tapi tetap saya butuh lebih banyak tenaga untuk ngedorong Kang Randy gitu. Ngebahin biji di kursi. Ini kalau misalnya Kalau mau berapa kali yang ikut yang ini Gerakannya. Sepuasnya. ini? sepuasnya, tapi sekali aja. Asal tadi setelah melakukan gerakan jadi lebih ajak, lebih kuat. Panco lah, tadinya gagal panco jadi menang panco gitu. Udah, 1 kali cukup. Toh kita kalau kita sadar begitu tahu itu tuh apa objeknya, pas sholat kan kita sebenarnya ngelakuin. Gitu. Bangun dari sujud atau tahiyat awal. Gerakannya. Bahkan Bu Irna nih, perempuan kecil gitu, atau Teh Fitri, perempuan kecil. Didorong sama Kang Didi harusnya kuat.
Karena kekuatan itu bukan masalah otot. Anu mau buat Pak Andri. Kalau benar aksisnya benar, kan itu akan ngerasa kayak ngedorong bumi. Bisa nggak ngedorong bumi? Relax. Atau ngedorong tiang ini gitu. Bakal kuat. Sampai terlalu dulu kakinya, baru diangkat. Ratih nih pernah, ya kan? Baru naik bangun, relax aja kan yang tegang, pundak nggak tegang. Jadi kalau ke anak-anak silat kadang-kadang suka show off. Habis lakuin itu jarinya begini, terus anak silat pakai jari aja gitu. Itu bukan dalam, bukan apa maksudnya secara Jadi kita fokus di ini ya, di spine-nya ya. 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 Nggak usah fokus ke sana juga, asal nikmatin aja bangunnya. Ya. Kalau sholat fokusnya mah ke Allah aja gitu. Iya itu. Nah, iya. Tapi kan lebih nikmat gitu ya, perjalanannya lebih nikmat gitu. Karena kerasa. Nah, ini sebenarnya fisik, otot langsung ke saraf. Itu dibantu pikiran. Kayak kita tahu ya, nanti kan besok kan gerakan detail apa-apanya besok ya di sesi kedua. Sekarang baru overall aja gitu. Itu dibantu gerakan. Udah, itu jadi platform mobilnya, Mau mobilnya dia dimodif jadi mobil gede untuk naik gunung, silakan anaknya. Jadi kayak gerakan tadi sebelum olahraga, misalnya mau tenis, mau apa, gerakan itu dulu, pas olahraga jadi optimal. Pas lari, efek yang dihasilkan dari olahraga itu jadi lebih terserap. Karena gubernernya hidup, gubernernya kerja, gubernernya masuk kantor gitu istilahnya gitu. Selaras itunya gitu. Dari report ke otak. Iya, diaktifkan. Ya. Jadi kebayangkan Bu Irna, ini yang bikin badan fisik otot saraf-sarafnya kuat, ditambah dia bisa megang air, ya wajar aja pegulat mau kayak gimana sama Nabi gitu kan. Akhirnya masuk Islam gitu kan ceritanya di hadis itu. Maksudnya secara sains make sense, walaupun entah kayak gimana ya si detail seperti apa, cuman bisa dibuktiin itu gitu. Seperti itu tuh gitu. Tadi ya soal pikiran yang paling penting. Jadi bedanya pikiran itu bisa sangat ini. Punten, kita demonya Kang Randy sama Kang Iwa lagi gitu. Posisi Kang Randy sama Kang Iwa begini. Posisinya begini. Bersebelahan. Kayak ini kan kakinya nyilang. Kayaknya nyilang, Kang Randy di sini, saya di sini. Tangannya di sini. Gitu. Ini saling kayak mau ngebanting. Dua-duanya di posisi lemah nih. Dua-duanya di posisi lemah. Kalau Kang Randy ngebanting duluan, Kang Iwa akan ngebanting. Kang ngebanting duluan, Kang Randy akan ngebanting. Sekarang kita coba Kang Iwa yang ngebanting, yang ngedorong Kang Randy. Pasti Kang Randy kebanting harusnya. Karena lemah, posisi lemah. Coba Kang Randy berusaha nahan sekuat mungkin supaya nggak kedorong. Kedorong lah pasti. Karena fokusnya Kang Randy di mana? Di sini. Tapi coba ya, sekarang gini Kang. Yang Kang dipikirin nggak usah pikirin apa-apa, tapi pikirin seluruh tubuh. Seluruh tubuh dipikirin. Mulai dari tangan, bahu, badan, kepala, leher, semua dipikirin bersamaan. Pinggang, paha, kaki, telapak, jari-jari, semua dirasain secara bersamaan. Kita ngerasain seluruh fascia, seluruh tubuh dirasain. Rasain seluruh tubuhnya. Kalau udah kerasa bilang udah ya. Kerasa semua tubuh gitu, seluruh tubuh. Jadi kayak kita desentrasi tapi ke seluruh, semuanya konsentrasi gitu. Lumayan nih. Lumayan. Sekarang coba nahan dengan tetap mempertahankan pikiran ke seluruh tubuh tadi. Tapi bertahan. Sok Kang Iwa pelan-pelan coba. Gimana rasanya sekarang? Kayak bahkan kayak hampir nggak ada orangnya gitu ya.
Kalau sempurna sih bisa hampir kayak nggak ada orangnya. Kalau tadi kan segini sedikit. Iya. Lagi. Kuat sih. Iya. Ada bedanya nggak? Dengan yang tadi. Kang Iwa beda ya? Kerasa bedanya ya? Karena dia mau nyobain Kang Iwa yang sekarang dibanting. Coba banding Kang Iwa. Banding. Sekuat tenaga tahan Kang Iwa nahan, Kang Dede bakal ngebanting. Karena dia sekuat tenaga ngebanting. Ragu-ragu. Pasti kebanting. Karena posisi lemah. Ada dokter. Sekarang Kang Iwa pikirin seluruh tubuh, kepala, tangan, jari-jari, sikut, bahu, dada, perut, pinggang, punggung. Ya semuanya, merem juga boleh. Seluruh tubuh dirasain. Hanya kepikiran. Pikiran. Ada terbayang dirimu aja. Sok Kang Dede cobain. Enggak, udah bener kok. Tahan aja. Nah, itu fokus ke satu titik lagi. Perasaan ngebanting, pada saat dia banting Kang Randy, pikirannya tetap seluruh tubuh. Mulai ini Relax. Pikirin seluruh tubuh. iya, kayak desentralisasi. Iya, kayak desentralisasi. Yup. Pelan-pelan dulu Kang Randy. Mulai. Nah. Memang pada saat menerima tekanan, Kang Iwa mulai konsen lagi ke sini nih. Gitu. Tapi mulai tadi kelihatan dari fokusnya ke seluruh tubuh, begitu agak ke sini, gitu ke sini semua. Jadi ya gampang lagi. Karena Kang Randy cuma ngelawan satu titik lebih kecil. Gitu. Tapi kebayang ya, maksudnya hanya dengan pikiran efek itu bisa beda banget gitu. Efeknya bisa beda banget. Cuma pikiran, efeknya beda banget. Pikiran cepet. Iya, benar. Susah tadi waktu mempertahankan pikirannya itu loh. Memang makanya kayak tegakan, kayak yang ini itu kita ngerapihin pikiran juga sebenarnya. Karena ujungnya adalah otak belakang, ada cross section di sini, gitu ya. Kalau mau detail di sini ada 24 cabang, masing-masing 12. Tapi nantilah, gitu. Saya nggak bisa bayang. Bukan nggak bisa belum. Harus Imajinasi ini. Itu nggak bayang karena jadi Wiwin sih. Kalau bela diri apapun aja tekniknya, ini agak apapun aja tekniknya, kayak misalnya kadang-kadang kita ada teknik ngunci gitu. Ngunci. Kok nggak berhasil aja orang bisa nahan gitu. Ambangin aja badannya, kita ambangin kayak tadi. Begitu ngambang kita pikirin seluruh tubuh, semua teknik pasti berhasil. Jadi, bukan pasti. Pasiennya itu 99. yang diaktifkan gitu. Iya. Pasal aktif kenapa bisa berhasil tekniknya? Karena koordinasi pemerintahannya lancar. Koordinasi intinya. Gitu. Oke. Gerakan yang ini putar ini ya. Kan ini tulang ngambang nih. Ini kayak begini jadinya. Angkat. Tuh semua menggerakkan saraf supaya fascianya supaya ada koneksi. Ada koneksi. Makanya kalau kemarin kayak Kang Randy ada ketarik apa gitu. Wajar. Rasanya sebenarnya kayak listrik. Kenapa di sini tuh saya nanya di sini? Kan jalur listrik nih. Kalau sakit di sini nggak di sini kan nyambungnya ke sini gitu. Satu jalur, ada satu jalur itu memang yang lagi dibenerin gitu. Nah itu untuk merasakan ada listrik, ada magnetnya tuh latihan itu ya tiap hari. Latihan itu, cuman gini triknya Bu Irna. Kalau kita di dalam listrik itu kita nggak ngerasa apa-apa.
kabel listrik lah, kabel listrik. Listrik itu bukan dalam kabel kan? Bener nggak, Kang orang fisika? Listrik itu di luar. Kita dalam tuh nggak ngerasa apa-apa. Makin nggak ngerasa tuh makin bener sebenarnya. Kira-kira magnet sama lah kayak gitu. Kalau elektromagnetik kita kayak gini, lampu kita kayak gini ya, terus nyalain lampu, matiin lampu, kerasa nggak sama tangan? Nah itu ini tapi lebih halus lagi. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nanti sesi 2 saya janji satu persatu gerakan yang kita biasa kasih ke anak-anak jadi ngerti. Terus nanti teman-teman bisa bebas aja kapanpun gitu. Tahu, oh si anak ini butuh gerakan yang ini. Dan nggak harus ngurut ya. Nggak harus ngurut. Oh iya, satu lagi saya lupa. Soal mata. Tadi aja saya lupa tuh pas senam yang hari ini. Nggak mata. Mata, ini penting kalau itu yang senam mata kiri kanan atas bawah itu memperlebar, mengaktifkan vision peripheral si anak. Kan mereka saya bilang, nih pohonnya jadi kelihatan hijaunya ada berapa banyak gitu, ada dimensinya, ada apa segala macam jadi kelihatan. Pertama memang jadi mata lebih tajam, tapi pentingnya adalah peripheral. Peripheral itu berhubungan sama balance. Dan yang tadi lagi balik lagi ke sini. Makanya saya bilang selalu target kita apapun senamnya, saya pasti punya target ke sini. Ngebenerin ini. Ke gubernur-gubernur ini. Si otak dan si raja dan gubernur ini. Jadi apapun pasti saya ada sasarannya ke sini gitu. Nah, mata nih contoh ya, peripheral ya. Lagi pula di mata tuh ada 4 titik. Di kalau alis ya kita apa namanya? Tekan, tengahnya itu ada tulang dekok dikit, kecil. Itu 1 titik. 2 titik di samping, titik ketiga di bawah, titik keempat di sini. Kalau pusing, pijit aja gini. Tapi nggak usah ditekan banget gitu. Pijit biasa, 4-4-nya itu harusnya relax. Itu kan membantu ngilangin pusingnya. Anak-anak kalau misalnya, oh nanti ada lagi gerakan yang ngilangin brain fog, jadi kita ngeluarin AC dari sini nih. Gitu. Nanti besok itu agak lebih detail dan belum saya kasih juga ke anak-anak yang itu. Oh tadi masuk ke peripheral ya. Contoh nih, Kang Randy lagi yang karate. Saya lagi nih, kuda-kuda aja seperti biasa. Misalnya kalau saya, Kang Randy ngeliatin tangan saya ya. Kalau tangan saya di sini, karena dia lihat fokus di sana, gitu. Ini pasti kuat. Karena dia fokus ke sana. Sekarang kalian ini lihat tangan saya, diikutin pakai bola mata ya, kiri, kanan, ke atas, ke bawah. Nah, kalau saya terusin bisa ini aja jadi nggak kuat gitu. Sekarang sama, ikutin tapi nggak pakai bola mata, pakai peripheral view aja. Kalau saya kesini kan tetap kelihatan sama peripheral view kan, sebenarnya kan, tetap kelihatan jari saya kan. Ke atas, bawah, beda nggak? Beda banget dong. Sebenarnya tadi ngikutin. Iya. Mata kuda atau mata Lah, ya. Jadi itu aja. Ada fungsinya gitu ke situ. Nah tadi kayak tadi itu alat-alat tes sebenarnya. Bener nggak gerakannya segala macam. Gitu kira-kira teman-teman. Oh iya, anak-anak biasanya kalau ketika itu mata, kepala ikutan. Oh iya, kadang-kadang suka saya pegangin. Kadang-kadang ada yang begini nih. Belum ada kesadaran apa ya itu. Nggak ada awareness badan. Nah itu makanya kita butuh banget fascia untuk ngebantuin kita gitu. Jadi nggak diperhatiin karena yang pusing mata bukan dengan ini. Ngikut Gerakan mata. Anaknya nggak nyadar. Benar nggak nyadar. Awareness badannya kurang banget. Nah itu yang coba disasar kalau itu. Ya terserah nanti tim PJOK materi untuk masuk ke mana atau apa gitu. Bisa gerakan besok nanti kita sesi kedua gerakan-gerakannya simpel banget dan saya rasa modern lah, cukup modern gitu. Nggak aneh-aneh. Ya tujuannya salah satu kayak tadi ya awareness. Sekarang anak-anak memang nggak peduli dengan badannya sendiri. Contoh kasus misalnya di rumah anak-anak pulang dari sekolah, dari kuliah, datang main bawa HP,
Posisi tidur nggak dipikirin. Tapi sudahnya kan sakit. Iya, banyak keluhan. Anak-anak sekarang seperti begitu Gen Z itu. Nah, kita tugasnya itu membenarkan. Ingetin lah. Ya nggak salah artinya. Kalau gerakan-gerakan yang tadi misalkan gini gitu, itu dijadikan dalam satu paket ya. Bisa kan ya? Bisa. Terus dikasih musik gitu biar seru, bisa nggak? Nanti nggak. Nggak sadar. Ya asal nggak ya asal iya memang ya soalnya kalau udah biasa gitu kayak inilah saya suka bilang ke Kang Didin kalau yoga kita nggak tahu fungsi gerakannya sama aja wasting time sebenarnya. Bahkan kadang-kadang malah membahayakan fisik, merusak fisik gitu. Tai Chi, jangan Tai Chi yang kungfu yang bela diri apa gitu. Yang Tai Chi senam itu gitu. Saat pulang sebentar sehat charge ya, namanya juga fisik gerak, kerasa sehat gitu. Tapi sepanjang hari bocor tuh semua energinya tuh. Pelan-pelan gitu. Apa ya? Core-nya sih di pikiran sebenarnya. Core-nya di pikiran. Kayak tadi itu ngelapiin pikiran sebenarnya. Kalau zaman dulu kan ada juga sekarang diperhatikan sama sebenarnya. Sama sebenarnya intinya. Anak nggak sadar, saya sering negor. Anak-anak kadang sepertinya tegak, tapi mereka begini, nyebelah atau gini. Anak-anak dia udah ada yang begini. Iya. Nah itu harus kita tahu tegak aku benerin. Karena kalau dibiarkan Postur. selamanya posturnya nggak tegak. PR dari mursyid. Harus kuat dulu berarti ya. Ya, nah tadi ya semua itu saya masuk ke kesimpulan. Semua itu untuk kan anak-anak sekarang lagi di masa gimnastik gitu. Itu masa persiapan platform. Jadi pada saat nanti mereka masuk ke usia spiritual, si kendaraannya nggak mogok, kendaraannya nggak ngeganggu gitu. Jadi banyak hambatan lah gitu ya. Bener. Jadi sehat itu bukan wah nggak bakal sakit, kuat banget, jago panjang jago apa. Nggak. Si pikiran saya nggak ke sana. Pokoknya mobilnya berfungsi. Itu nggak ngeganggu. Ya apapun nanti yang di jalan spiritual dia gitu. Nggak perlu sampai mobilnya wah jadi bonnya besar apa gitu. Nggak. Itu aja. Sip, ada pertanyaan sebelum pamit. Udah asar belum? Bentar lagi, 10 menit lagi. Mau ngerokok Bocor energi itu contohnya apa? Wah banyak. Jadi ada macamnya. Jadi bahkan ada yang gini. Mana yang ngejelasinnya ya? Kayak kalau kita ketemu orang yang ruwet gitu, ruwet, manusia itu kan saling connect ya, saling connect gitu. Nah, internal badan kita juga begitu sebenarnya, sama, saling connect. Gerakan yang salah dengan pikiran yang salah, tidak hati-hati, yang gurunya juga nggak tahu gitu, stepnya kayak gimana, membuat kondisi sebenarnya nggak imbang. Dia nggak tahu si orang ini ada misalnya sebenarnya ginjalnya bermasalah gitu. Tapi gimana? Yang lain ke bawah kayak kita aja ke bawah ikut rusang. Gitu. Nah itu energi drop. Tapi nggak kerasa sama kita. Nggak kerasa kayak dalam. Jadi tiba-tiba sakit. Datar aja, maksudnya kalau dia tahan, dia kuat, itu nggak ngaruh ya? Bisa nggak ngaruh, cuman kan wasting time. karena YouTube Tai Chi gitu ya, wah banyak banget. Atau olahraga apa gitu. Ya asal kita tahu, intinya gini. Kalau kita tahu, misalnya saya mau belajar bela diri dari YouTube gitu ya. Kita harus tahu inti bela diri itu kayak gimana. Nanti kita tahu orang-orang yang oh ini bener nih gurunya ini bener, baru kita ikutin gitu. Sama sebenarnya kayak gitu juga. Jadi ya
bolak-balik dekok gitu, gitu. Yang mesti begitu dulu gitu. Jadi ada persiapan lama dulu sebelum bisa ngelihat yang mana guru yang benar. Gitu. Dari si bela diri itu ada guru Cimande apa banyak muridnya tapi guru Wing Chun apa banyak muridnya tapi apa itu gitu. Gitulah kira-kira. Insya Allah yang benar mah dari Allah gitu. Ternyata di awal ada 1450 kasih Kalau dulu ya. Ya, Nanti Pak sesi 2 Besok. minggu depan ya atau kapan? Depan. Ya nanti saya. Minggu aja olahraga. Minggu depan? Minggu depan? Ya, ayo. Ya, tutup dulu. Itu Kang Didin yang tutup, Kang Didin yang buka. Kau yang membuka. Kau yang mulai. Pakai mic? Oh, Maaf atuh. padahal nggak usah pakai mic. besok gimana Kamis? Hah? Kang aku yang makan ini juga bisa. Kalau misalnya saya nggak bisa. Yang berapa? Besok Pak, bentrok Bu. Saya ngajar Garut ya. di yang Tasik. Oh, kelas 8. Jam 8. Jam 8. Kelas 9. Kalau aku itu saya sampai setengah 10. Kelas Kelas 9. Habis check-in. Ini lihat sini ya. Siap. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama ada guna dan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.